Mulai perkuliahan hari ini ya. Kemarin kita udah bahas yang kemarin seperti apa. Sekarang kita masuk ke hari ini. Hari ini ringan saja teman-teman. Sambil saya share screen dulu. Nah ini. Oke, semoga sudah tampil di sana. Hari ini kita akan banyak mengkaji tentang teknologi di bidang kesehatan. Seperti biasa, kita berbicara teknologi di bidang kesehatan. Nah, teknologi yang sudah kita terapkan di bidang kesehatan, pertama ada tentang tata kelola, baik tata kelola data maupun tata kelola SDM. Selain tata kelola, juga peralatan. Nah, teknologinya juga menyangkut tentang peralatan. Kemudian adalah diagnosa. Nah, kalau medis kan biasanya paling kental dengan diagnosa ya. Oke, kita ke tata kelola dulu. Tata kelola data. Contoh, maaf ya teman-teman ya. Saya lagi flu ini. Musim pancaroba ini emang harus kita jaga kesehatan benar-benar nih ya. Oke, tata kelola data. Nah, contoh data rekam medik. Terus, nah paling gampang kan data itu rekam medik ya. Penggunaan teknologi, terutama teknologi TIK, teknologi informasi dan komputer. Penggunaan TIK untuk urusan data, salah satunya rekam medik adalah dengan mengganti paper ke bentuk digital. Meskipun proses ya, sekarang kita sedang proses ke situ. Jadi rekam medik tidak lagi dengan kertas, misalkan. Nah, semuanya berproses, jadi tidak melulu langsung satu kali langsung semuanya diganti gitu ya, enggak ya. Tetap kita melalui berbagai proses. Kenapa harus paperless? Karena pertama, kertas itu kan mudah rusak. Yang kedua, kertas itu semakin lama harganya akan semakin mahal. Nah, kalau rekam medik akan ada di kertas terus-menerus, pertama akan gampang rusak dengan berbagai sebab ya, namanya juga kertas gitu, atau biayanya kan mahal karena melibatkan kertas tadi. Contohnya, kalau Anda ingat naik kereta, misal kalau di Jawa tuh naik kereta, dulu kan tiket kereta tuh tebel banget kertasnya. Sekarang cuma selembar aja, tipis. Bahkan kalau saya naik kereta lokal Surabaya Malang itu udah nggak perlu tiket kertas lagi. Cukup kita nunjukin tiket kita di HP udah beres. Itu salah satu bentuk transformasi ya antara penggunaan kertas yang mulai diganti ke digital. Nah, itu arus data, tata kelola data. Namanya juga tata kelola ya, jadi adalah cara kita mengelola. Ingat, kita yang mengelola, bukan komputer yang merintah kita. Kemudian tata kelola SDM-nya. Itu tadi kan datanya. Data selain rekam medik, misal gaji. Gajinya dokter, gaji perawat, dan seterusnya. Itu juga ada di data. Kemudian SDM. Nah, mungkin Anda sudah kenal dengan mesin presensi. Yang dengan sidik jari misal. Yang dulu presensi itu mereka masuk kerja, presensinya dengan tanda tangan misal. Jika tanda tangan dinilai sudah tidak efektif, bisa kita ganti presensinya dengan mesin sidik jari. Informasinya lebih lengkap. Jadi mesin sidik jari itu sudah menyediakan tanggal, jam, bahkan sampai detik. Si A masuk jam berapa, si B pulang jam berapa, sudah terkelola di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi utamanya TIK dalam mengelola SDM.
contoh ya ini satu saja, nanti mungkin teman-teman bisa mengembangkan contohnya seperti apa. Kemudian dalam bidang peralatan. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar atau bahkan Anda sudah menggunakan peralatan medis yang didukung oleh TIK. Contoh, ada aplikasi di HP. Ada aplikasi apa itu ya? Halodoc. Nah, itu salah satu peralatan yang kita gunakan di medis dengan sentuhan teknologi informasi. Ada lagi satu komputer, juga urusannya sama data, juga urusannya sama peralatan. Jadi satu komputer di lab, satu komputer di apotik, satu komputer di poli, itu saling terhubung juga ada. Misalkan di sini kita sebut sebagai jaringan komputer. Sempat kita bahas kemarin ya, jadi pasien itu tidak perlu bawa kertas resep lagi. Jadi pasien dari poli sudah tercatat sehingga nanti farmasi tinggal buka datanya si konsumen. Jadi konsumen sekali lagi tidak perlu bawa kertas. Itu juga ada. Sudah digunakan di beberapa. Kita tinggal pakai saja. Nah, itu yang merancang kan teman-teman TIK ya. Nah, itulah kenapa saya berpesan kepada teman-teman mutlak harus belajar teknologi. Nggak boleh ya alasan gaptek, nggak boleh. Harus belajar. Harus belajar, sekali lagi. Nah, contoh penggunaan di bidang peralatan. Peralatan kedokteran, peralatan kesehatan sekarang kan juga sudah canggih-canggih ya. Misalkan, apa itu? MRV, kok MRV, apa sih? MRT apa-apa tuh, scan-nya besar banget itu. Nah, itu juga penerapan teknologi. Nah, Anda yang tahu. Kemudian untuk urusan diagnosa. Contoh, udah ada stetoskop. Kok stetoskop? Apa itu? Mesin tensi, sorry. Tensi. Nah, contohnya tensi. Sekarang sudah ada tensi digital. Terus ada tes darah yang mobile. Gampang dipindah-pindah maksudnya. Jadi kan sekarang udah ada ya. Alatnya kecil banget segini itu untuk tes darah. Jadi darah ditaruh alat kecil itu kemudian nanti hasilnya apa. Nah itu Anda yang tahu apa itu namanya. Udah saya tahunya untuk tes darah gitu aja. Nah itu juga pemanfaatan teknologi. Dulu kan belum ada alat sekecil itu. Sekarang sudah ada. Kalau dulu ya tes darah seperti apapun harus ke lab, harus diambil darahnya, kan gitu. Sekarang kita sambil jalan-jalan aja pernah saya satu ketika pas olahraga pagi ada teman-teman dari kedokteran mengadakan tes darah gratis, apa periksa kadar gula waktu itu ya. Nah periksa kadar gula nggak dia apa-apain ternyata, jadi darahnya hanya diambil tetes gitu aja terus ditaruh di alat itu. Nah udah hasilnya sudah bisa kita kita lihat saat itu juga. Waduh luar biasa ini, karena setahu saya waktu itu kan tes darah itu harus tunggu berhari-hari kan gitu ya. Nah, sekarang tes darah sesingkat itu dan kita sudah bisa ngelihat hasilnya saat itu juga. Nggak pakai lama itu, nggak pakai siang. Pagi saat itu tes darah selesai lu, dipanggil lagi nama saya udah ketemu. Hasilnya kayak gini ya, gitu. Itu teknologi juga. Dan itu mempermudah pelayanan kita ke masyarakat. Nah, ini kalau kita pecah dia menjadi 3 bagian. Nah, kemudian dari ketiga bagian ini kita bisa menyimpulkan gitu teman-teman. Yang kita pecah di 3 ya, tata kelola, peralatan, dan diagnosanya. Pada dasarnya, kalau kita pecah-pecah lagi, ini memiliki tujuan. Tujuan pertama yaitu memudahkan akses layanan.
Nah, di sini kita baca sebagai tujuan. Tujuannya apa kita menggunakan teknologi pakai TIK? Pertama, mempermudah akses layanan. Jadi, dengan adanya TIK, akses ke kesehatan itu lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat dengan lebih mudah bisa menikmati layanan kesehatan. Contohnya tadi, dulu orang harus datang ke puskesmas, harus nyari dokter, dan dokter nggak setiap tempat ada. Tapi sekarang anak-anak kos, banyak sekali mahasiswa saya yang memanfaatkan contoh kayak Halodoc tadi. Jadi mereka nggak harus ke dokter. Misal sakitnya apa, konsultasi di situ, bahkan bisa merilis surat dokter juga. Kalau memang sakitnya perlu istirahat. Jadi saya mulai banyak sekarang ini ada mahasiswa izin sakit, surat izin sakitnya itu dari Halodoc. Itu udah mulai banyak. Dan ternyata platform seperti itu nggak cuma Halodoc saja ternyata teman-teman. Ada banyak yang lain juga. Nah, sekarang mulai semakin banyak dan semakin berkembang. Nah, ini membuktikan pada kita bahwa adanya TIK, layanan kesehatan itu semakin mudah didapat. Semakin mudah didapat. Jadi, udah nggak perlu lagi datang-datang antri, udah perlu lagi. Jadi mereka tinggal buka HP, udah beres urusan. Obatnya pun sudah langsung keluar di situ, bahkan beli obat sudah langsung diantar juga obatnya. Nah, ini menurut saya adalah satu prestasi yang luar biasa ya. Jadi si sakit atau si pasien itu tidak perlu lagi datang-datang. Karena bisa kita bayangkan ya, pasien itu sudah sakit, harus datang, harus antri, ngantri obat, wah itu juga butuh waktu, butuh energi, kasihan juga pasiennya. Ada teknologi seperti ini, wah luar biasa. Hebatnya itu ya, jadi obatnya itu apa, kemudian obatnya pun diantarin sama ojek. Jadi tinggal bayar, bahkan bayarnya pun cashless juga bisa. Jadi benar-benar praktis banget. Nah, kemudian kita melangkah ke tujuan yang kedua, yaitu mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu. Kayak ini tadi lah ya, contohnya kita di studi kasus Halodoc tadi, waktunya singkat banget. Jadi si pasien itu hanya bilang sakitnya apa, kalau perlu difoto ya difoto, misalkan di kulit itu kena lebam atau kulitnya gatal, merah gitu kan cukup difoto saja ternyata. Foto dikirimkan ke aplikasi Halodoc itu tadi udah beres. Jadi si pasien ini di kos-kosan atau di apa sambil ngapain misal, sambil mengerjakan tugas atau gimana, dia bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dan nggak perlu antri juga. Jadi ya misalkan Anda yang sambil bekerja, nah nggak perlu sampai izin nggak masuk, izin cuti. Nah, jadi waktu yang kita butuhkan jauh lebih singkat. Dan waktu pelayanan dari kita pun juga lebih mudah. Kita sebagai tenaga kesehatan pun kadang juga ada stres tersendiri ya kalau melihat antrian segitu banyaknya gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi itu sudah bisa kita degradasi. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa akan terbantu. Oh, namanya alat MRI, teman-teman. Bisa baru ingat. MRI. Nah, ini kan salah satu penggunaan kita ya. Salah satu penggunaan teknologi untuk mendiagnosa. Sebenarnya mendiagnosis istilahnya ya. Sangat terbantu dengan adanya teknologi seperti ini. Paling gampang ya tadi, teman saya sebutkan tadi. Alat yang untuk memeriksa darah, kadar gula itu ya. Alatnya kecil banget ya. Tapi dengan alatnya sekecil itu ternyata diagnosanya pun juga memiliki hasil. Jadi diagnosanya jauh lebih mudah. Tenaga medis jauh lebih terbantu dengan adanya alat tersebut. Itu pun juga kita bisa katakan sebagai alat transfer data juga. Nah, sempat kita bahas di atas tadi, sehingga yang keempat adalah memudahkan
penyimpanan data. Penyimpanan data. Kalau tadi kita contohnya kan rekod ya, medis. Selama ini penyimpanan rekod medis itu sangat rumit, membutuhkan ruang khusus, bahkan kertas-kertasnya sangat banyak. Dengan adanya teknologi informasi, kita tidak memerlukan itu lagi. Di mana kertas-kertas yang kita butuhkan sudah diubah ke bentuk digital. Jadi hanya membutuhkan media penyimpanan digital. Dan media penyimpanan digital itu kapasitasnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan jauh lebih praktis, jauh lebih hemat tempat. Nah, ini salah satu keuntungan yang kita gunakan jika kita menggunakan TIK. Kemudian yang kelima adalah mencegah. Fungsi mencegah atau tujuan mencegah tetap harus kita berikan. Mencegah penularan penyakit. Nah, contoh saat kita di pandemi COVID kemarin, di mana satu sama lain kita nggak boleh ketemu. Bahkan Anda yang medis pun juga sangat dibatasi. Dengan adanya TIK, kita cukup bertukar info dari WhatsApp, sudah cukup. Bertukar info dari aplikasi, sudah cukup. Sehingga penularan penyakitnya lebih besar dapat kita hindari. Nah, fungsinya di situ. Jadi kita ngerasa ya di COVID kemarin, di pandemi COVID kemarin itu jasanya teknologi TIK itu sangat besar. Kita banyak mendapatkan informasi, kita mendapatkan perkembangan dari adanya TIK. Nah, bisa Anda ingat bagaimana COVID kita kemarin itu benar-benar menyuruh kita tetap berada di dalam rumah. Tanpa adanya TIK, kita yang di rumah pun juga akan selalu kebingungan. Kita nggak dapat info, nggak dapat apa, koran juga nggak jalan. Gitu. Bisa dibayangkan gimana kalau misalkan nggak ada TIK waktu itu. Pelayanan kesehatan juga akan jauh lebih sulit. Nah, contoh yang paling kerasa kemarin itu. Ke depan lagi, TIK itu akan sangat banyak masuk ke bidang kesehatan. Terutama dari 5 aspek ini tadi ya, yang menjadi tujuan kita. Mencegah penyakit. Nah, kalau menurut saya mencegah penyakit ini memang salah satu fungsi yang paling kentara dari penggunaan TIK. Salah satunya ini kan juga Halodoc tadi ya. Nanti misalkan ada aplikasi yang lain misalkan, ya tidak apa-apa. Akan tumbuh itu terus-menerus. Di mana pasien nggak perlu datang. Sehingga penularan penyakit bisa kita cegah. Misalkan pasien itu lagi flu. Nah, flu itu kan gampang banget menular ya. Kayak saya gini kemudian juga ketularan sama mahasiswa saya di kelas ini. Kena flu. Dengan adanya TIK, orang nggak perlu harus datang, nggak perlu harus tatap muka, sehingga pencegahan bisa kita laksanakan di situ. Pencegahan penularan. Ya pasti nggak sudah termasuk pencegahan karena kan satu sama lain sudah nggak ketemuan. Nah gitu. Oke, dari sini silakan jika ada pertanyaan. Ada Yokebet, ada Aura, Dede, ada Pak Yudhistira, Nur Khalifah, ada Wismo. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan mungkin atau hal yang mau di-sharingkan.